Oke, halo murid-murid kelas 7. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Berarti dari kalian ada kemauan untuk memahami. Dan semoga kalian yang akan menonton video ini akan paham sama apa yang akan Ibu sampaikan dan dapat nilai yang maksimal. Oke, nah pertama, nanti Ibu bikin videonya akan Ibu potong-potong jadi per materi setiap pertemuan kita kayak di sekolah. Oke, nah pertama kita mengenai apa itu segitiga kelas 7? Nah, ingat, segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, pokoknya kalau segitiga itu udah pasti nih sudut ini, sudut dalam itu sudut yang hijau nih. Yang hijau ini sama yang hijau ini. Nah, ketiga sudut ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 180. Dan C merupakan sisi terpanjang. Nah, misalnya ada segitiga kayak gini nih. Oke. Nah, C-nya maksudnya yang mana, Bu? Nah, berarti kan yang paling panjang yang ini nih sisinya. Berarti ini kita sebut C biasanya. Nah, yang lainnya ini A, boleh ini B juga. Boleh nggak, Bu, kalau ini jadi B, yang ini A? Boleh-boleh aja. Yang penting C-nya merupakan sisi yang terpanjang. Kayak gitu. Oke, selanjutnya, Nak. Kita scroll lagi. Nah, ingat. Kelas 7, pahamin. Berdasarkan panjang sisinya. Segitiga itu terdiri dari 3 jenis. Nah, jadinya nih nanti jenis segitiga itu ada yang berdasarkan panjang sisi dan ada berdasarkan besar sudutnya. Oke? Nah, kalau berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu ada 3. Yang pertama segitiga sama sisi. Apa sih, Bu, segitiga sama sisi? Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, yang garis-garis ini nih, Nak. Yang garis-garis ini itu menandakan kalau dia itu sisinya sama panjang. Oke. Bu, apalagi cirinya segitiga sama sisi? Nah, karena dia sisinya sama panjang, segitiga sama sisi juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, misalnya ini sama ini berarti karena sudut dalam segitiga itu besarnya 180 derajat, berarti yang ini besar sudutnya adalah 60 derajat. Yang ini 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat. Nah, kayak gitu ya. Kenapa 60, Bu? Karena ketika kita jumlahkan 60 tambah 60 tambah 60, hasilnya akan 180 derajat. Oke, bisa dipahamin nggak kelas 7? Jadi segitiga sama sisi cirinya memiliki panjang semua sisi yang sama, terus memiliki besar sudut yang sama. Misalnya nih segitiga sama sisi ini panjang sisinya 7 cm. Berarti yang ini juga 7 cm. Yang bawah juga 7 cm. Kayak gitu. Nah, lanjut. Yang kedua itu adalah segitiga sama kaki. Nah, yang namanya sama kaki berarti dia panjang kakinya nih yang sama. Misal ini 10 cm, berarti ini 10 cm juga yang kiri, kayak gitu. Kalau yang bawah, Bu, ya udah bebas berapa aja karena ini segitiga sama kaki. Ya, jadinya yang penting kaki-kaki kanan kirinya ini yang sama. Oke? Lanjut, segitiga sama kaki juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, ini nih kakinya juga sudutnya besarnya sama. Itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya segitiga sembarang. Nah, jadi panjang sisinya ya udah sembarang. Berarti apa tuh, Bu, maksudnya? Nah, berarti panjang sisi yang ini sama yang ini tuh dia beda semua. Misal ini 4, ini 6, misalnya ini 8. Kayak gitu ya. Besar sudutnya juga dia sembarang, ini beda, yang ini juga beda. Kayak gitu ya. Jadi kita ulangin lagi, berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu ada 3, ada sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Oke, sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Jadi kalian misal nih, kalau ulangan kan pasti ada tuh soal ini, jelaskan jenis segitiga berikut berdasarkan panjang sisinya. Ya udah berarti bisa sama sisi, sama kaki, atau sembarang kayak begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi berdasarkan panjang sisinya, yang kedua itu berdasarkan besar sudutnya. Nah, kelas 7 berdasarkan besar sudutnya segitiga itu ada 3. Ada segitiga lancip,
ada segitiga siku dan segitiga tumpul. Oke, maksudnya gimana, Bu? Nah, tolong perhatikan. Pada segitiga lancip, ciri-cirinya adalah setiap sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, di segitiga lancip nih, Nak, besar sudut dalamnya itu masing-masing kurang dari 90 derajat. Gitu. Jadi, ciri segitiga lancip semua sudut dalamnya itu harus kurang dari 90 derajat. Gitu ya. Misalnya segitiga lancip misalnya ini 40 derajat. Nah, yang ini misalnya 60 derajat. Berarti yang satunya lagi 80 derajat. Nah, coba kita perhatikan. Ini namanya segitiga lancip. Kenapa? Nah, 40 derajat kurang dari 90 enggak? Iya, kurang dari 90. Oke, sorry. Oke, nah kayak tadi ini contohnya 40 derajat, ini 60 derajat, yang satu lagi itu adalah 80 derajat. Nah tadi 40 derajat itu kan kurang dari 90 derajat kan, kelas 7. Nah itu berarti benar. Satu lagi kita cek, oh 60 derajat kurang dari 90 enggak? Kurang. Nah berarti itu udah benar. Kita cek satu lagi, kalau satunya juga benar kurang dari 90, berarti dia fix lancip. Ternyata pas kita hitung, kita lihat, oh ternyata satunya 80 derajat, berarti dia jenis segitiga lancip. Karena semua sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah kayak gitu ya, jadi harus semua sudutnya yang kurang dari 90. Gitu. Lanjut, yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, perhatikan kelas 7, yang namanya segitiga siku-siku berarti dia salah satu sudutnya wajib ada yang 90 derajat. Oke? Salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Kalau kalian nih ngelihat segitiga kayak gini aja, udah ada siku-siku tanda gini aja, udah fix ini siku-siku karena salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Gitu, misalnya ini 45, yang ini 45. Tinggal dilihat aja, kalau satunya udah ada yang 90 berarti siku-siku gitu ya. Jadi kalau lancip tadi semua sudutnya harus kurang dari 90. Kalau siku-siku salah satu aja sudutnya ada 90 berarti itu udah fix siku-siku gitu ya. Lanjut, ada yang namanya segitiga tumpul. Apa sih Bu segitiga tumpul? Nah perhatikan. Kalau segitiga tumpul salah satu sudutnya aja ada yang lebih dari 90, berarti dia fix tumpul. Contohnya gimana Bu? Nah perhatikan, misalnya kayak gini nih. Ini misalnya Ibu kasih sudut 120 derajat. Oke. Misalnya yang di sini Ibu kasih sudut 40 derajat. Oke. 120 tambah 40 berapa? 160 ya. Oke. Segitiga dalamnya itu kan 180, berarti ini sisanya 20 derajat. Nah coba dilihat, yang satu sudutnya 40, yang satu 120, yang satu 20. Adakah yang lebih dari 90 derajat kelas 7? Ini kan, ya enggak? Ini besarnya 120. Nah kalau salah satu sudutnya aja ada yang lebih dari 90, berarti dia segitiga tumpul. Kayak gitu ya. Kita simpulin lagi. Jadi jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kalau lancip semua sudutnya semuanya harus kurang dari 90. Gitu. Harus semuanya yang kurang dari 90. Kalau siku-siku satu aja yang ada 90 itu udah fix siku-siku. Kalau tumpul satu aja yang lebih dari 90 berarti itu fix tumpul. Gitu. Jadi kalau lancip harus semuanya yang kurang dari 90. Kalau siku salah satu aja yang 90 derajat. Kalau tumpul salah satu sudutnya aja yang lebih dari 90. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh soal. Tentukan besar sudut yang belum diketahui dan jenis segitiganya. Oke. Ini maksudnya jenis segitiganya berdasarkan besar sudut ya. Kenapa besar sudut Bu? Karena ini soal A dan soal B itu yang diketahui sudut-sudutnya.
Oke, coba kita lihat dari yang pertama. Kita harus mencari besar sudut A. Gimana caranya? Anak-anakku ingat, namanya segitiga. Tadi apa syaratnya? Semua sudut dalamnya jika dijumlah harus berapa besarnya? 180 derajat ya. Semua segitiga ketika sudut dalamnya dijumlah hasilnya 180. Nah, sekarang kita kerjain yang A. Ini 60 derajat. Oke. Yang ini 80. Berapakah besar sudut A? Berarti cara nyari A-nya gimana, Nak? Tadi segitiga berapa derajat besar sudut dalamnya? 180. Berarti 180 derajat kita apain? Kita kurangkan dengan ini, kurang 60 lalu dikurang juga dengan 80 gitu. Berarti ini kita bisa tulis 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah, nanti ini kita tambah dulu dengan 80 derajat. Nah, bisa kayak gini penulisannya. Oke. Berarti 180 derajat dikurang 60 tambah 80 adalah 140 derajat. Berarti besar sudut A-nya adalah 180 dikurang 140 berapa tuh? Berarti 40 derajat. Kayak gitu. Bu, kok penulisannya ribet? Nah, secara prinsipnya sebenarnya langsung 180 derajat dikurang 60 dikurang 80. Ini juga bisa cara nulis kayak gini gitu. Paham ya kelas 7? Jadi untuk mencari besar sudut A 180 derajat dikurang ini 60 dikurang 80. Nanti ketemunya adalah 40 derajat. Kayak gitu. Berarti besar sudut A-nya adalah 40 derajat. Lanjut ke soal B. Nah, bagaimana kita mencari B-nya? Bu, kan tadi kalau mau nyari A itu 180 kurang ini. Loh, tapi kan ini sudutnya cuma satu yang diketahuin. Nah, gimana tuh? Perhatikan, nah ini segitiga sama kaki. Tadi gimana syarat segitiga sama kaki? Besar kaki sudutnya sama. Berarti kalau ini 70 yang kanan berapa? 70 juga gitu. Berarti kalau mau nyari besar sudut B gimana? 180 derajat dikurang 70 dikurang lagi dengan 70. Oke, berapa hasilnya? 180 derajat dikurang 70 dikurang lagi 70. Nah, ini nulisnya kayak gini aja biasa matematika. 70 tambah 70 berapa, Nak? 140 derajat ya. Oke, berarti besar sudut B-nya adalah 180 kurang 140, 40 derajat gitu ya. Berarti besar sudut B-nya 40 derajat. Jadi kita buktiin nih. Coba ya, kalau 40 ditambah ini kakinya 70, kita tambah lagi dengan 70 hasilnya? Betul, hasilnya juga benar ternyata 180 derajat. Kayak gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalian harus ingat besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Udah gitu aja. Gitu. Nah, kalau ini gimana, Bu? Tentukan besar sudut X jika serta jenis segitiganya. Oke. Besar sudut X. Tadi ingat, kalau sudut dalam kita jumlah hasilnya berapa? 180. Berarti, Nak, ketika sudut ini kita jumlah dengan ini, kita jumlah ini, hasilnya berapa? 180 juga. Nah, kita jumlahkan. X ditambah 2X ditambah berapa lagi sudutnya? 24 derajat. Hasilnya berapa? 180 derajat. Adakah yang bisa kita jumlah? X dengan 2X. 1X tambah 2X berapa X? 3X. Oke, berarti 3X ditambah 24 derajat sama dengan 180 derajat. Habis itu gimana, Bu? Kan kita suruh nyari X-nya nih. Nah, berarti yang angka ini kita pinggirin dulu. Kita sisain hanya yang X. Berarti 3X sama dengan 180 derajat. Nah, 24 derajatnya kita pindah ke ruas kanan dulu. Berarti yang tadinya plus jadi
negatif 24 derajat. Berarti 3x sama dengan 180 kurang 24. 10 kurang 4, 6, 7 kurang 2, 5, depannya ada 1. Nah, dihitung nih ya sendiri. 180 kurang 24 nih. 10 kurang 4, 6. Ini kepake 1 tinggal 7. 7 kurang 2, 5. Sisanya depannya 1. Berarti 156 derajat. Berarti gimana Bu kalau kita mau nyari X-nya? Nah, ya udah berarti kalau kita mau nyari X adalah 156 diapain ketiga? Dibagi 3. Berarti X-nya adalah 52 derajat. Nah, berarti X-nya 52 derajat. Oh, berarti kita udah bisa nentuin jenis segitiganya. Udah bisa belum kira-kira? Belum. Kenapa belum, Bu? Ini kan yang baru diketahuin X. X itu kan yang sebelah kiri nih. Berarti sudut yang ini kita baru tahu 52 derajat. Sudut yang atas udah tahu nih 24 derajat. Apakah sudut 2X udah tahu? Belum. Berarti yang namanya 2X berarti 2 dikali X. Nah, kita hitung. 2X. Berarti gimana tadi? 2 dikali X. X-nya berapa nak yang kita temuin? 52. Berarti 2 dikali 52. Oke, kita tulisnya gini aja. Berarti 2 dikali dengan 52 derajat. Berapa 2 kali 52? 104 derajat. Nah, ingat kelas 7, kalau kita baru ketemu X-nya, kita belum bisa menyimpulkan jenis segitiganya. Karena X-nya itu berarti baru yang kiri doang yang diketahui, nak. Yang kanan belum nih 2X. Yang namanya 2X berarti 2 dikali X. Berarti 2 kali 52. Kalau seandainya ini 4X, berarti 4 kali 52. Kalau ini 5X, berarti 5 kali 52 gitu. Nah, sekarang perhatikan besar segitiganya. Tadi sebelah kirinya adalah 52 derajat. Berarti di sini 52 derajat. Oke. Yang sebelah kanan berapa ini? 2X-nya 104. Berarti ini 104 derajat. Yang atas berapa besarnya? 24 derajat. Nah, lihat ini kira-kira jenis segitiganya segitiga apa? 52 104 derajat sama 24 derajat. Coba dilihat. Apakah ada yang 90 derajat? Kalau ada yang salah satunya 90 berarti dia siku. Oh, tidak ada, Bu. Berarti dia bukan siku-siku. Lagi lihat ada 24 derajat. Ini 52, ini 104. Adakah yang lebih dari 90? Ada, Bu. Ini 104. 104 itu lebih dari 90 derajat. Nah, ingat. Sudut yang lebih dari 90 derajat berarti disebut sudut. Salah satu yang lebih dari 90 sudut apa tadi? Kita scroll lagi. Nih, salah satu sudut yang lebih dari 90 ini adalah sudut tumpul. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau ini adalah segitiga tumpul. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, berarti coba boleh kita mengerjakan latihan soalnya. Oke, soal yang pertama. Tentukan besar X dan jenis segitiganya. Yaudah, tadi kita diminta untuk cari X. Nah, ingat tadi kita kalau mau nyari X kita apain jumlah sudutnya? Dalamnya kita jumlah, terus kita bikin sama dengan 180. Ya, berarti sama halnya dengan ini. Oke, kita jumlah ya. Berarti 3X. Kalau kita tambah dengan 2X. Kalau kita tambah lagi dengan apa? Dengan X. Hasilnya berapa tadi besar sudut dalam segitiga? 180 derajat gitu ya. Oke, 3X tambah 2X tambah X. Berarti 3 tambah 2 tambah 1. Berapa tuh? 6X. Berarti 6X sama dengan besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti gimana kalau kita mau nyari X-nya? Ya udah berarti 180 derajat dibagi 6. Oke, 180 derajat bagi 6 berapa? 30 derajat. Nah,
Ini kita baru nemu si X-nya doang ya. Kita udah bisa belum nentuin jenis segitiganya? Belum. Berarti ini kita bikin nih segitiga yang tadi. Kalau 2X berarti 2 dikali X. Berapa 2 kali X? Nih ini kita cari ya jenis segitiganya. 2X berarti 2 dikali X. Berarti 2 dikali X-nya tadi ketemunya berapa? 30. Berarti 2 kali 30 derajat berapa? 60 derajat. Nah ini yang 2X berarti besarnya 60 derajat. Sekarang yang X. Oke, yang X-nya udah jelas 30 karena tadi kita ketemu X-nya adalah 30 derajat. Lanjut yang 3X berarti 3 dikali 3, 30 derajat. Berapa 3 kali 30 derajat? 90 derajat. Nah, berarti sebenarnya segitiga di sini ini berarti ada sikunya nih karena ada yang 90 derajat. Nah, lihat, besar sudutnya 60, yang satunya 30, yang ini 90 derajat. Berarti jenis segitiganya segitiga apa? Yang ada 90-nya tadi segitiga apa? Coba kita lihat, segitiga yang ada 90-nya jenisnya adalah segitiga siku yang tengah. Oke, berarti ini jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Berarti ini jenis segitiganya siku-siku. Ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Tentukan besar sudut R serta jenis segitiganya. Nah, kalau ini gampang. Ya udah, kalau mau nyari sudut R berarti 180 derajat dikurang 40 dikurang 120. Gitu. Berarti besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Nah, nanti kita kurang lagi sama 120. Nah, nulisnya ini kita jumlah tapi di dalam kurung. Gitu. Jadi 180 derajat dikurang 40 tambah 120 160 derajat. Berarti besar sudut R-nya adalah 20 derajat. Kayak gitu ya. Kelas 7. Berarti kalau mau nyari besar sudut R 180 kurang 40 berarti 140 kurang lagi 120. 140 dikurang 120 adalah 20 derajat. Ya udah, berarti hasilnya adalah 20 derajat kayak gitu. Nah, ini juga ada soal yang kayak gini. Oke. Coba kita kerjain yang nomor 1. Tentukan besar sudut X dan Y-nya serta jenis segitiganya. Nah, kalau kita mau nyari ini berarti yang diduluin kita nyari X-nya dulu. Karena dia di sini udah ketahuan sudutnya, ini juga udah ketahuan sudutnya. Oke, berarti kalau mau nyari besar sudut Y gimana? Tadi caranya gimana kalau mau nyari sudut dalamnya salah satunya? Berarti 180 dikurang 35 dikurang lagi 45 gitu ya. 180 dikurang 35 dikurang lagi 45 derajat. Ini derajat ya. Oke, lanjut berarti besar sudut Y-nya adalah 180 dikurang 35 tambah 45 berapa? 80 derajat. Berarti besar sudut Y-nya adalah 100 derajat. Nah, ini berarti besar sudut Y-nya 100 derajat. Oke. Bu, kalau mau nyari besar sudut X-nya gimana? Nah, lihat ini sudut apa? Berpelurus, ingat-ingat. Yang namanya berpelurus berarti jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti kalau mau nyari besar sudut X, ingat tadi berpelurus itu 180 derajat. Ya udah, berarti kalau mau nyari X-nya adalah 180 dikurang Y-nya. Berarti 180 derajat dikurang besar sudut Y tadi. Berarti 180 derajat dikurang Y-nya tadi adalah 100 derajat. 180 kurang 100, 80 derajat. Berarti besar sudut X-nya adalah 80 derajat. Oke, kayak gitu kira-kira untuk latihan soal materi pertama ya. Nah,